Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas tentang indahnya gema takbir yang memecah kesunyian di tengah jutaan orang yang sedang merajut kembali tali silaturahmi. Selamat Lebaran, selamat Idul Fitri 1447 Hijriah untuk Aumania yang merayakan. Lebaran kali ini jadi momen yang luar biasa. Berat badan naik lebih cepat. Lebih cepat daripada indeks harga saham gabungan. Kumpul bareng keluarga, anak-anak bahagia dapat amplop hari raya sambil pakai baju baru. Hasil bapaknya selfie sama KTP. Kayak penonton. Dan semerbak aroma opor ayam yang menembus tembok tetangga. Aromanya doang yang wangi, ayamnya masih belum kebeli. Harga pada naik. Tahun ini terasa lebih magis karena Idul Fitri berdekatan sama heningnya Hari Raya Nyepi. Indahnya kematangan toleransi. Bayangin saat sebagian dari kita mengumandangkan takbir pakai toa yang volumenya bisa bangunin polisi tidur. Sebagian saudara kita memeluk sepi dalam renungan Nyepi. Indonesia banget ya. Saling jaga, saling menghargai dan saling memberi ruang dalam doa yang suci. Kecuali buat om dan tante yang masih nanya kapan nikah, kapan sukses. Itu jelas bukan toleransi, tapi mancing emosi. Uye. Kalau masih ada yang nanya begitu, dijawab aja pakai tebak-tebakan. Misalnya ditanya nih kan, kamu kapan nikah? Langsung aja kita jawab pakai tebak-tebakan. Nikah apa yang bikin sebel? Apa tuh? Nikahmu depan aku. Langsung diem tuh. Ada yang nanya lagi, kamu kapan kaya? Kaya apa yang masih ngutang? Kayak kamu. Kicep tuh. Tapi mari kita tarik napas dalam-dalam karena di balik heningnya Nyepi ada awan mendung yang bikin jidat kita mengkerut kayak seragam lupa disetrika. Di saat kita sibuk maaf-maafan, Amerika sama Israel malah sibuk bikin retak perdamaian. Bang dasar setan. Di Iran, rudal berterbangan kayak laron. Sementara di Indonesia, mobil-mobil merayap pelan kayak siput lagi lomba maraton. Bedanya rudal di langit Iran bawa hulu ledak, kalau rombongan mudik sibuk bawa kaleng biskuit isi rengginang retak. Yang penting kan gak melempem. Jadi selama Ramadan dan di momen Lebaran kali ini kita lagi diuji kesabaran. Mudik tahun ini bukan lagi soal pulang kampung ketemu orang tua, tapi soal jaga tabungan biar abis Lebaran masih ada sisanya. Jadi pas mudik harus irit BBM, irit jajan, irit ngomong. Karena kalau kebanyakan ngomong ujung-ujungnya blunder. Abis blunder minta maaf, klarifikasi. Pas klarifikasi blunder lagi. Gitu aja terus sampai Neymar mandi di rest area. Jujur. Kan kita nggak tahu habis Lebaran nasib ekonomi kita bakal kayak gimana. Bakal oleng kayak kapal yang diterpa ombak atau bakal tenang kayak habis dapat promosi jabatan. Yang penting kita harus antisipasi jangan sampai boncos. Cukup anggaran aja yang boncos. Tabungan kita jangan. Dunia lagi panas, Timur Tengah membara, tapi kita di sini dituntut tetap optimis. Ya optimis sih boleh, tapi kalau harga-harga nanti naiknya lebih tinggi dari satelit Elon Musk, gimana? Apa iya rakyat masih bisa senyum? Yang ada was-was. Tiap nginjek gas kendaraan yang didengar bukan suara mesin tapi suara pejabat lagi update kenaikan harga BBM. Monyong-monyong soal panas. Ngomong-ngomong soal panas, ternyata nggak cuma suhu di Timur Tengah yang mendidih. Di dalam negeri ada fakta yang lebih panas dari kuah gulai baru matang. Dan cerita yang lebih pedih dari kelilipan abu rokok di jalan.
Jadi lebaran kali ini ada kado dari KPK yang bikin kepala daerah nggak bisa mudik lebaran. Selama Ramadan KPK lagi giat-giatnya menangkap koruptor. Kalau dulu zaman MTV ada tuh VJ Han. Sekarang versi KPK koruptor Han. Kalau penonton cutinya ketahan. Kalah war cuti. Sepanjang Ramadan ada 3 bupati yang ditahan karena kena OTT di saat yang berdekatan. Udah bener ini kan bulan Ramadan setan gak boleh berkeliaran. Mungkin para bupati itu udah cetak spanduk ucapan mohon maaf lahir batin dengan foto muka mereka terus diedit pakai filter beauty. Mungkin loh ya. Spanduk belum dipasang orangnya sudah ditahan. Emang ya Idul Fitri tahun ini jadi ujian kematangan toleransi buat rakyat. Toleransi lihat pejabatnya hobi gasak uang rakyat. Saya ada pantun nih. Di Timur Tengah rudal meluncur di langit Teheran. Di Indonesia pejabat meluncur ketahanan. Dompet tipis nekat pulang kampung. Kita disuruh optimis tapi ekonomi dunia limbung. Segitu aja pantunnya, kalau kepanjangan ntar ada yang kepanasan. Literally. Bahasa Inggris dikit. Sampai muncrat dikit. Literally rakyat Indonesia itu kuat-kuat. Kuat nanggung beban, kuat nahan lapar, dan paling kuat menahan malu lihat pejabat yang gak sadar-sadar. Pejabat bukannya melayani rakyat malah sibuk ngurus gengsi nurutin syahwat. Ingat, rakyat sudah cukup sabar, rakyat sudah cukup tegar. Jangan sampai kesabaran ini berubah jadi kemarahan. Gak cukup retorika atau janji-janji murah untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan biarkan korupsi terus dibiarkan menari-nari dan jangan cuek sama jeritan rakyat yang terhimpit ekonomi. Idul Fitri harus jadi momen refleksi buat memperbaiki diri, hati, dan juga memajukan negeri. Betul. Buat para pejabat, sudahi gaya hidup bermewah-mewah di saat rakyat sedang susah. Jangan flexing di saat rakyat lagi pusing. Jika para pejabat masih bebal, maka jangan heran kalau gaung optimisme menggema sia-sia dan rakyat tidak bisa menahan amarah. Selamat merayakan Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Maaf juga kalau malam ini informasinya bikin kalian susah tidur. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain dan juga akan ada bintang tamu hadir di Midnight Live. Ustadz Jojo akan hadir di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.